Dua kali mangkir, polisi menangkap Siskae tersangka kasus film porno. Jokowi nyatakan presiden dan menterinya boleh berpihak di pemilu. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Dua kelompok warga di Kabupaten Batanghari, Jambi terlibat bentrok. Mereka kecewa karena gagal bertemu kepala desa untuk mengurus administrasi tanah. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah News Malam selengkapnya. Pemirsa, pose dua jari dari dalam mobil Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Salatiga, Jawa Tengah viral di media sosial. Pose itu diduga sebagai dukungan ke pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Video pose dua jari dari mobil Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Salatiga, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video yang beredar, masyarakat meneriakan Ganjar Mahfud Presiden. Namun, dari jendela mobil RI1, Iriana mengeluarkan tangannya dan berpose dua jari. Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Atas sikap Iriana, Jokowi menanggapi santai. Jokowi bahkan menjawab hal itu menyenangkan. Ya kan Katanya itu menyenangkan. Iya betul ya Pak. Nggak tahu, ya menyenangkan. Diketahui pemilihan presiden pemilu 2024 diikuti oleh 3 pasangan calon. Nomor urut 1 pasangan Anies Mohaimin, nomor urut 2 Prabowo Gibran, dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Pose dua jari yang dikeluarkan dari mobil RI1 ini diduga sebagai dukungan untuk paslon Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara. Namun pernyataan itu berbeda dengan apa yang disampaikan Jokowi sebelumnya yang meminta pejabat netral. Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait netralitas aparat di Pilpres 2024 di Halim Perdana Kusuma yang memperbolehkan Presiden dan menterinya berpihak berbeda dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo 1 November 2023 saat meninjau proyek IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Hal ini pun menuai sorotan dari sejumlah pihak, salah satunya dari pakar hukum tata negara Charles Simabura. Charles menilai meski secara aturan diperbolehkan berpihak, sebaiknya Presiden berada pada posisi netral karena akan menimbulkan kecurigaan atas penggunaan fasilitas negara. Nah ini kan akan menimbulkan kecurigaan semua pihak. Pertama, bukan tidak mungkin ketika Presiden memberikan dukungan secara terang-benderang itu ya, instrumen-instrumen lain juga akan semakin masif digunakan, yaitu fasilitas negara, pengarahan aparat dan yang lain-lainnya. Makanya kemudian untuk menghindari dugaan bahwa Presiden tidak netral atau Presiden kemudian akan menggunakan kekuasaannya dalam konteks untuk memenangkan salah satu pasangan calon, menurut saya sebaiknya Presiden tidak ikut ya dalam kontestasi kampanye seperti yang kemudian sudah dipraktikkan beliau kemarin-kemarin.
Lebih lanjut, pengamat juga menjelaskan alasan Presiden harus netral di pemilu 2024. Sebab Presiden bukan sekedar jabatan politik, tapi juga sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden membawahi jutaan penegak hukum, baik polisi hingga aparatur sipil negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan juga Mahfud MD. Di sela-sela kunjungannya ke Pondok Pesantren An-Nur di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi dengan santai pernyataan dari Presiden Jokowi yang mengatakan jika presiden boleh melakukan kampanye memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan yang dilontarkan Presiden Jokowi dianggap Mahfud sebagai kewenangan dari presiden. Katakan begitu silakan aja, Anda mau ikut atau enggak itu kan terserah aja. Kalau menurut aturannya seperti apa, Prof? Aturannya, Prof. Etikanya gimana secara Enggak, ketatanegaraan? nanti tanya ke apa namanya Biro Hukum Sekretaris Negara aja. Memperkeruh suasana enggak, Prof? Enggak, kalau saya enggak keruh tuh, malah sejuk ini ke sini. Nanti ngobrol apa, Pak? Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga turut mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo. Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, fasilitas semua. Jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna. Di balik pernyataannya, Anies menyerahkan kembali kepada masyarakat untuk menilai pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya mendeklarasikan dukungannya, grup band Slank juga membuat lagu untuk kemenangan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dewan Pembina TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid jadi yang pertama berkesempatan mendengarkan lagu itu. Merah putih semangat berkobar, jangan lupa kau Pak Ganjar. Inilah cuplikan lagu yang khusus diciptakan grup band Slank untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dewan Pembina TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid melihat langsung proses rekaman lagu berjudul Salam Metal di markas band Slank Jakarta. Kedatangan Yeni Wahid disambut langsung oleh dua anggota Slank, Bim Bim dan Ivan. Sebagai band dengan basis penggemar yang sangat besar di Indonesia, dapat memberikan optimisme bagi Ganjar dan Mahfud memenangkan pemilihan presiden 2024. Sangat berterima kasih bahwa Slank kemudian secara terbuka menyuarakan dukungannya untuk pasangan Ganjar Mahfud. Nah, tadi saya tanya juga, kenapa sih dukung Ganjar Mahfud? Nah, mereka tergerak karena ingin mempertahankan demokrasi di Indonesia, karena mereka melihat sosoknya Ganjar Mahfud itu komplit. Ya, Pak Ganjar kerjanya cepat, dekat dengan rakyat, dan Pak Mahfud itu adalah pejabat yang anti korupsi. Pada 20 Januari lalu, grup band Slank mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD datang langsung dalam acara deklarasi. Dukungan dari Slank merupakan energi baru bagi pasangan Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Muhammad Zinadin Alam Ganjar berkeliling di sejumlah tempat di Palembang, Sumatera Selatan. Kehadiran Alam untuk menyerap aspirasi anak-anak muda. Alam Ganjar menyapa ratusan milenial dan Gen Z di Bumi Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Alam ikut berpartisipasi dalam kegiatan ranking 1 Satset Juara dengan menjadi peserta dalam challenge pengetahuan ini.
Alam Ganjar meminta generasi penerus bangsa untuk meningkatkan wawasan pengetahuan sebagai upaya keberlanjutan eksistensi bangsa. Kehadiran Alam untuk berdialog dan menyerap aspirasi anak muda di Sumsel, khususnya di Palembang. Sosok pemimpinnya emang bisa mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk anak muda dalam proses kebijakannya. Karena demokrasi di sini itu yang seringkali kita lupakan, demokrasi tidak hanya berupa check and balance antara masyarakat dan juga pemerintah. Tapi bagaimana demokrasi murni itu melibatkan masyarakat untuk turut mengambil alih berpartisipasi dalam kebijakannya. Salah satunya anak muda, karena anak muda di sini populasinya semakin besar dan juga dalam proses bonus demografinya itu memiliki persentase demografi tertinggi. Sehingga proses pelibatan anak muda dalam proses murni demokrasinya itu harus turut dilibatkan agar kebutuhan kita itu Pemirsa, oknum guru agama di Bengkulu Utara cabuli 24 siswi. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Malam. Terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, Gedung Olahraga Purna Krida Grobogan yang merupakan markas klub basket Bali United terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di area bagian dalam gedung. Gedung Olahraga Purna Krida Grobogan Badung Bali yang merupakan markas klub basket Bali United kebakaran. Dalam sekejap, kobaran api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian atap gedung. Kebakaran terjadi saat klub basket Bali United latihan. Tiba-tiba lampu gor padam dan saat lampu kembali menyala, pemain mencium dengan bau hangus disusul kobaran api di bagian atap gedung. Mereka segera keluar gor dengan membawa peralatan latihan. 11 unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Badung dikerahkan ke lokasi. Namun petugas kesulitan melakukan upaya pemadaman karena posisi api yang tinggi serta banyaknya bahan yang mudah terbakar. Kita nembaknya harus dari dalam, mengingat posisi tinggi dan bahan yang mudah terbakar. Kalau tidak salah itu aluminium foil di atas itu. Sehingga sangat mudah terbakar, kita polakan dengan menggunakan selang 2,5 semuanya dengan bertekanan tinggi. Kita tembak dari bawah sehingga saat ini Ajungkaro asap sudah mulai berkurang. Diduga kebakaran disebabkan karena korsleting listrik di area bagian dalam gor yang sering dipakai ajang DBL. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ditinggal berjualan di warung, sebuah rumah dan gudang barang bekas milik seorang lansia di Dusun Kerajam, Tangerang, ludes terbakar. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda sebuah rumah di Dusun Kerajam, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus. Sejumlah warga sekitar sontak panik dan berhamburan keluar lantaran khawatir api menyambar ke rumah mereka. Dengan peralatan seadanya, warga pun berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Peristiwa terbakarnya rumah milik seorang janda lansia yang tinggal seorang diri terjadi saat korban tengah menjaga warung di depan gang. Api pertama kali terlihat dari kabel udara di depan rumah yang kemudian menyambar ke bangunan rumah. Korban bahkan tak mampu menahan air mata saat menceritakan peristiwa pahit ini. Terlebih perhiasan dan uang tunai puluhan juta yang disimpan di bawah bantal ikut ludes terbakar. Rencananya uang yang dikumpulkan itu akan disumbangkan untuk membantu anak-anak yatim piatu. Nyes lampu. Oh, nyes lampu. Terus ibu tahu kebakaran itu? Kebakaran kan niku merambat saking kabel. Dari kabel. Posisi di mana ibu? Posisi kebakaran? Di itu depan sini loh. Depan ini ya, depan rumah. Iya. Oh. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun akibat kebakaran ini korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
Setelah 2 kali mangkir, tersangka kasus rumah produksi film porno Siskae ditangkap di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Siskae tiba di Polda Metro Jaya Rabu malam dan langsung diperiksa. Mbak Siska dari sini, Mbak. Dari sini, nah. Tersangka kasus rumah produksi film porno Francisca Chandra Novitasari alias Siskae tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Siskae ditangkap setelah 2 kali mangkir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya. Penangkapan Siskae dilakukan pada Rabu pagi di sebuah apartemen di kawasan Yogyakarta. Kasih kesempatan untuk makan malam, kemudian telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka FCN alias S, hingga juga dilakukan tes urin dengan hasil negatif. Kemudian rekan-rekan tadi saksikan, tersangka S sudah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lantai 5. Atas penetapan tersangka dalam kasus film porno, sebelumnya Siskae mengajukan sidang gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Total ada 11 tersangka dalam kasus ini, diantaranya Siskae, Firly Virginia, dan Meli TGP. Namun Polda Metro Jaya tidak menahan semua pemeran dan hanya dikenakan wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Oknum guru agama di Bengkulu Utara mencabuli 24 siswinya. Aksi bejat itu dilakukan saat proses praktik sholat tengah berlangsung di ruang kelas. HR, 30 tahun, guru agama sekolah dasar di Bengkulu Utara, diringkus petugas tanpa perlawanan. Pegawai negeri sipil ini dilaporkan sejumlah wali murid atas aksi pencabulan yang dilakukannya. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 24 siswi sekolah dasar menjadi korban pencabulan pelaku. Aksi bejat pelaku ini dilakukan saat praktik sholat, tepat pada saat proses belajar mengajar tengah berlangsung. Menurut pihak kepolisian, tersangka sempat berkelit saat pemeriksaan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam, tersangka pun mengakui perbuatannya. Polisi akan terus mendalami kasus ini untuk membuka kemungkinan adanya korban lain dari aksi bejat pelaku.